Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Febriana, IPM 2114372011, kelas reguler 1A Teknologi Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai proyek yang sudah saya kerjakan untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah PBO. Di sini saya membuat aplikasi MDI menggunakan database yang dimana saya membuat aplikasi kelas. Di sini saya menggunakan 5 form dan juga 2 libraries. Di sini saya menggunakan libraries untuk kalender dan juga untuk SQL-nya. Pada form pertama yaitu form login, saya menggunakan search sebagai berikut. Pada form login ini saya menggunakan shortcode pada setiap button. Nah, karena pada login hanya memiliki satu button, pada button inilah kita isi dengan shortcode sebagai berikut. Username ini nantinya untuk kita login ke aplikasi tersebut. Di sini saya membuatnya dengan bendahara dan passwordnya dengan reguler reg1ATI. Hanya ini shortcode yang ada pada form login. Dan selanjutnya pada menu utama. Pada menu utama saya menggunakan 3 tombol yaitu mahasiswa, uang kas, dan juga logout. Di sini juga sama seperti sebelumnya, saya menggunakan shortcode pada setiap buttonnya. Pada button mahasiswa, dia akan menampilkan form mahasiswa yang nanti akan saya tunjukkan, dan untuk form logout dia akan kembali ke halaman login tadi. Dia akan kembali ke form login. Dan untuk BTN UAS, dia nanti akan masuk ke form pendataan uang kas. Selanjutnya, pada mahasiswa, form mahasiswa, di sini form mahasiswa kita gunakan untuk memasukkan data diri mahasiswa. Di sini saya menggunakan satu combo box dan juga 6 button. Di sini sedikit lebih banyak untuk shortcode. Di sini saya menggunakan lebih banyak import dan juga ada beberapa private void. Nah, ini yang saya gunakan. Nah, untuk koneksi ini sendiri yang akan menghubungkan nantinya aplikasi ini ke MySQL. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi kelas yang dimana sudah saya buat pada MySQL. Di sini dengan nama aplikasi kelas yang berisi 2 tabel, yaitu tabel mahasiswa dan juga tabel uang kas. Pada tabel mahasiswa, strukturnya sebagai berikut, dan pada tabel uang kas, strukturnya sebagai berikut. Oke, kita kembali ke NetBeans. Nah, ini untuk koneksi, dan sama, setiap buttonnya juga memiliki shortcode, tapi di sini ada beberapa text file yang memakai shortcode juga. Di sini di txt npm, yang dimana teks npm itu ini, text file untuk mengisi npm. Di situ saya menggunakan shortcode sebagai berikut, dan juga pada button edit saya menggunakan shortcode-nya ini. Selanjutnya pada button simpan atau btn simpan, saya menggunakan shortcode sebagai berikut. Lalu selanjutnya pada btn hapus. BTN hapus saya mengisinya dengan shortcode sebagai berikut. Juga BTN cari atau button cari, di sini. Button cari saya menggunakan ini. Pada button lihat atau view dia akan menampilkan form tabel mahasiswa nantinya. Akan saya jelaskan di berikutnya. Dan untuk BTN menu, dia akan kembali ke menu utama, yang dimana ada 3 button tadi.
ada mahasiswa, uang kas, dan juga logout. Nah, pada di text field nomor HP, kita pakai key type. Kenapa? Supaya bisa kita isi dengan numerik. Sama juga pada npm, kita berikan short code yang sama. Untuk from mahasiswa, segini yang saya gunakan short code-nya, lumayan lebih banyak dari sebelumnya. Dan di sini btn edit, btn hapus itu sama dengan delete, dan btn simpan itu button save. Btn cari itu adalah button search, dan juga btn lihat merupakan button view. Supaya lebih mudah, saya menggunakan bahasa Indonesia pada setiap variabel di desain ini. Selanjutnya kita masuk ke tabel mahasiswa. Nah, di sini nantinya akan masuklah data-data yang sudah kita isi di form mahasiswa tadi. Nah, di sini nanti akan terisi dan shortcode yang saya gunakan. Di sini ada 1 tabel dan 3 button. Saya menggunakan shortcode sebagai berikut. Sama seperti tadi juga memakai koneksi supaya dia tersambung ke MySQL. Untuk button, di button mahasiswa, saya menggunakan shortcode seperti berikut. Pada btn uang kas, saya juga menggunakan shortcode tentunya. Untuk btn kembali atau back juga saya menggunakan ini. Untuk btn kembali, dia akan masuk lagi ke form mahasiswa. Selanjutnya yang terakhir adalah form uang kas. Setelah memasukkan data diri mahasiswa, kita akan mendata laporan keuangan kas di kelas kita. Nah, di sini nanti akan dimasukkan dengan nomor, tanggal, nama keterangan. Di sini bisa untuk nanti dia mau pembayaran atau pengeluaran, di sini juga akan tertera saldo akhir. Dan juga untuk uang kasnya per 2 minggu itu 10.000. Di sini ada button view, lihat atau lihat, edit, save atau simpan, clear atau bersihkan. Sini delete atau hapus, dan sini search, cari, dan back atau menu kembali. Search kode pada from uang kasnya juga lumayan banyak. Untuk importnya saya memakai ini semua. Dan di sini privatnya lebih banyak. Ada koneksi, statement, resource, string, dan juga default table. Dan di sini juga kita membuat public uang kas supaya dia bisa menampilkan laporan dari uang kasnya. Tentunya juga memakai koneksi yang sama seperti sebelumnya. Di sini juga ada private void kosongkan untuk menghapus nanti apabila kita memilih clear pada button. Private tabel juga untuk kita memasukkan tabel, mengisi tabelnya nanti akan terisi sebagai berikut. Untuk buttonnya, pada button pembayaran, sebentar. Untuk pilihannya, dia ini termasuk ke check button. Nah, untuk check button, kita menggunakan shortcode-nya untuk pembayaran seperti ini. Dan untuk pengeluaran seperti ini. Nah, dan kepada text tenor atau pada text field nomor ini, bisa dibilang ini nomor datanya, kita menggunakan shortcode sebagai berikut. Dan juga pada btn simpan tentunya kita memakai shortcode. Begitu juga dengan btn edit. btn bersih. Selanjutnya btn hapus.
Ini BTN cari untuk search kodenya. Masih ada lagi yaitu BTN lihat. BTN lihat dia akan membuka from tabel mahasiswa. Dan untuk BTN menu dia akan kembali ke menu utama. Nah, ini untuk di tabel merge click, biar dia bisa diklik data di tabelnya, kita menggunakan search kode sebagai berikut. Nah, selanjutnya pada teks pembayaran dan juga pengeluaran, dan juga saldo akhir, kita menggunakan key type. Sama seperti tadi, supaya bisa diisikan dengan numerik. Makanya kita memakai search kode sebagai berikut. Pada teks no juga kita menggunakan kode yang sama seperti pengeluaran, saldo akhir, pemasukan, supaya bisa diisi dengan numerik. Baik, untuk search kodenya sudah saya jelaskan semua. Di sini saya memakai cukup banyak search kode karena saya memakai 5 form. Oke, dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menjalankan aplikasi ini. Oke, di sini kita masukkan username yang kita isikan pada search kode tadi. Kita masuk menggunakan password yang sudah kita buat juga. Kita login. Di sini berhasil login. Di sini ada dua pilihan, ada mahasiswa dan uang kas. Untuk mahasiswa dia lanjut ke form mahasiswa. Di sini kita masukkan sebelumnya kita lihat pada tabel masih kosong, pada tabel mahasiswa masih kosong dan tabel uang kas masih kosong. Oke, selanjutnya akan kita save. Data berhasil. Kita view di sini atau kita lihat. Nah, data sudah masuk, coba kita cek pada ini, tabelnya juga sudah masuk. Oke, selanjutnya kita akan masukkan uang kas. Isi sesuai yang kita inginkan. Di sini datanya sudah keluar. Sudah. Nah, di sini coba kita asal isi. Sini untuk kita clear, kita bisa clear. Nah, untuk ini tadi kita lihat pada tabel apakah sudah masuk. Sudah masuk ya, sesuai. Nah, untuk delete, kita tinggal tekan ini, terus kita delete. Yes. Kita delete. Kita lihat pada localhost, uang kas, ikut terdelete. Oke, berarti sudah terkoneksi. Baik, kita buat lagi di sini. Oke, sudah masuk. Di sini bisa kita edit. Kita edit, kita tambah, misalnya kita ganti tanggal. Kita edit. Yes.
Oke, tanggalnya terganti. Nah, sudah terganti. Baru apabila mau kita hapus dulu, terhapus. Kita cari, kita search, keluar semuanya. Oke, kita clear. Nah, kita kembali ke menu. Di sini ada uang mahasiswa, dia langsung ke laporan keuangan. Kita kembali ke mahasiswa, dia akan masuk ke from. Nah, misalnya kita buat, kita search, langsung keluar sesuai. Bila kita mau edit, kita edit. Yes. Kita view, di sini sudah berubah medan. Kita lihat juga di sini sudah berubah juga medan. Berarti sudah sesuai. Kita kembali menu dan kita logout. Di sini apabila kita salah memasukkan kata sandi, dia akan muncul info seperti ini. Baik, semuanya sudah berfungsi sesuai dengan search code yang sudah digunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada proyek tugas akhir pada kali ini untuk memenuhi mata kuliah BBO. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.